Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat malam, Dewan Juri yang terhormat, undangan, para peserta yang mengirimkan karyanya, rekan-rekan media, dan pengunjung yang kami hormati. Selamat datang di Zoom webinar Malam Anugerah Sayembara Novel DKJ tahun 2021. Terima kasih pula untuk pemirsa yang ada di rumah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Malam Anugerah Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021 melalui kanal YouTube Dewan Kesenian Jakarta. Malam ini kita akan menyaksikan pembacaan pertanggungjawaban Dewan Juri dan pengumuman pemenang Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Sebelum kita masuk ke agenda utama dari Malam Anugerah ini, terlebih dahulu kita persilakan dengan hormat kepada Bapak Danton Sihombing selaku Ketua Dewan Kesenian Jakarta untuk memberikan pengantar. Selamat malam. Selamat malam Bapak dan selamat malam Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang saya hormati. Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta yang telah diselenggarakan sejak tahun 1974 selalu mengundang perhatian masyarakat sastra di Indonesia. Dari sayembara ini lahir nama-nama baru sastrawan dan karya-karya terbaik yang mempengaruhi bahkan mengubah lanskap sastra Indonesia. Sebut saja Budi Dharma dengan Olenka, Danarto dengan Adam Makrifat, Mariana Katopo dengan Raumanen, Mahbub Junaidi dengan Dari Kehari, Ayu Utami dengan Saman, dan banyak lagi. Melalui naskah-naskah yang masuk, kita bisa melihat bukan saja kekayaan ide, keterampilan bercerita, eksperimen bentuk dan tema, tapi juga segala hal yang menjadi zeitgeist, ide-ide besar, semangat, kegelisahan, dan pemberontakan di tiap waktu, tiap tempat. Tahun ini penyelenggaraan Sayembara Novel DKJ berhasil mendapatkan 323 naskah dan dari 449 yang mendaftar. Naskah-naskah tersebut tidak melulu datang dari Jakarta atau kota-kota besar di Jawa, tapi hampir seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan beberapa dikirim dari luar negeri. Kita masih berada dalam satu masa yang absurd, realitas tanpa preseden, namun kita bisa berharap bahwa naskah-naskah pemenang Sayembara Novel DKJ tahun ini akan lebih bisa bercerita tentang zaman ini pada kita dan akal sehat kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta dan Panitia Sayembara Novel DKJ tahun ini yang telah menyelenggarakan program ini dengan sangat baik. Juga kepada para Dewan Juri yang telah menyeleksi seluruh naskah dengan penuh integritas, dan kepada seluruh peserta, terima kasih atas partisipasinya. Kepada para pemenang, atas nama Dewan Kesenian Jakarta, saya ucapkan selamat. Semoga karya Anda bisa segera menjadi bagian dari khazanah sastra Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan sejahtera. Terima kasih Bapak Danton. Selanjutnya, mari kita simak video yang merangkum pemenang Sayembara Novel sejak pertama kali dihelat dari tahun 1974 hingga 2019.
Sekarang kita panggil Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta yang menjaga tradisi sayembara novel DKJ agar terus berlangsung. Untuk memberi pengantar, Afianti Arman, Ben Sohib, Hasan Aspani, Jaronah Abdullah, dan Yusi Afianto Prianom, kami persilakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Aspani, mewakili rekan-rekan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta yang malam ini bisa hadir 3 orang, Bang Ben Sohib, Afianti Arman, yang berhalangan, rekan kami Jaronah Abdullah dan Yusi Afianto Prianom. Saya ingin memulai dengan sebuah kutipan dari Umberto Eco dari novelnya The Island of the Day Before. Katanya, untuk bertahan, kau harus bercerita. Saudara-saudara, ketika sayembara novel DKJ 2021 ini diumumkan, sekitar paruh awal tahun lalu, kita sebagaimana seluruh penduduk negara manapun di dunia sedang dikepung pandemi, sedang dahsyat-dahsyatnya bahkan. Nah, di Indonesia khususnya saat itu kita ingat COVID-19 sedang menuju puncak gelombang kedua. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya waktu itu. Nah, kita bisa bayangkan pada saat itulah para pengarang kita bergumul dengan ide dan gagasan cerita-cerita yang menjadi naskah novel yang kemudian diterima panitia sayembara novel DKJ tahun ini. Apabila naskah sayembara novel tahun ini jumlahnya meninggi, lebih banyak dari penyelenggaraan sebelumnya, barangkali ini juga membuktikan bahwa memang bercerita, seperti dikutip dari Umberto Eco tadi, adalah salah satu cara kita bertahan dalam situasi pandemi ini. Apakah kemudian pandemi dengan segala drama kemanusiaan, disrupsi sosial, dan efeknya yang kadang terasa menggoyahkan modal sosial kita, mempengaruhi kerja dan masuk ke dalam imajinasi para pengarang kita? Mungkin saja, saudara-saudara, kami seperti para peserta dan masyarakat sastra secara luas juga belum tahu dan sangat ingin tahu apa hasilnya. Maka mari kita tunggu nanti sebentar lagi para juri kita akan membacakan apa yang mereka temukan. Untuk itu, terima kasih kepada para juri yang sudah bekerja keras, ekstra keras bahkan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, pengumuman hasilnya baru terselenggara malam ini, di awal tahun ini. Padahal kami sejak semula sudah menjadwalkan pengumuman bersama dengan sayembara manuskrip puisi pada Desember tahun lalu. Untuk itu kami mohon maaf atas penundaan tersebut. Terima kasih pada semua pihak yang mendukung, yang menjadi sponsor, dan terutama teman-teman kerabat kerja Sekretariat DKJ yang berbulan-bulan mengawal penyelenggaraan sayembara ini. Semua kita yakin akan jadi cerita yang lain, cerita yang baik, cerita tentang bagaimana sebuah tradisi baik bersama-sama kita hidupkan dan kita pertahankan. Terakhir, tanpa bermaksud mendahului pengumuman yang akan sama-sama kita ikuti, kami mengucapkan selamat pada pengarang yang karyanya memikat dan dipilih oleh juri sebagai pemenang sayembara tahun ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ben atau Mbak Vivi, kalau ada yang mau ditambahkan. Selamat malam, kawan sekalian. Saya akan membacakan pengumuman pemenang secara bergiliran dengan
dua juri yang lain. Saya akan memulai. Pada 2021, Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta menerima kiriman naskah terbanyak dalam sejarah penyelenggaraannya sejak 1974. Sejak Agustus 2021, Dewan Juri membaca sejumlah 325 naskah yang lolos administrasi dari 327 naskah yang diterima oleh panitia. Untuk memastikan naskah dengan kuantitas besar ini terbaca dengan cukup berhati-hati, Dewan Juri memutuskan untuk memundurkan pengumuman pemenang hingga Januari 2022 ini. Melewati sejumlah rapat, Dewan Juri akhirnya memutuskan naskah-naskah pemenang dengan kriteria penilaian berupa optimalisasi bahasa, penggarapan tema, eksplorasi bentuk, dan orisinalitas. Secara umum, kemampuan para penulis dalam membangun narasi melalui perangkat deskriptif sudah sangat baik. Naskah-naskah yang hadir menunjukkan keahlian, menggagas dan mengembangkan cerita, serta ketegaran untuk mempertahankan napas tulisan yang menjanjikan. Adapun kendala-kendala dalam tata bahasa, teknik penulisan, ataupun teknik pengetikan dirasa tetap dapat ditebus dengan potensi yang disuguhkan para peserta pada sayembara tahun ini. Kecenderungan untuk membangun cerita dengan menggunakan latar rural ataupun kawasan marginal yang jauh dari pusat mendominasi naskah-naskah sayembara. Kota bukan lagi menjadi latar tempat pencarian jati diri, makna hidup, atau bahkan ciri estetik. Sebagai akibatnya, lokalitas terasa sangat kuat dan menonjol dalam banyak, jika tidak sebagian besar, naskah yang masuk pada 2021 ini. Hingga pola konstruksi cerita kadang terasa hampir mendekati keseragaman. Namun, kemajemukan, bahasa vernakular, dan bermacam pernik adat serta kultural dapat dipandang sebagai kekayaan yang ditawarkan oleh banyak naskah. Dan masing-masing tampil dengan memukau dalam naskah-naskah itu. Kendati demikian, ada beberapa catatan penting sekaligus genting yang patut dicermati para penulis naskah. Dan ini berkaitan dengan kelemahan umum yang dapat dipolakan pada naskah-naskah sayembara kali ini. Pertama, kesulitan dalam menciptakan percakapan yang meyakinkan. Kentara sekali ada kelemahan dalam kemampuan mengembangkan dialog antar tokoh yang bermakna, kohesif, dan tidak sekadar berisi basa-basi atau baku kata yang tidak mengandung arti penting apa-apa bagi keseluruhan cerita. Masih terlalu banyak peristiwa komunikasi antar tokoh yang hanya mengemban fungsi fatik berupa tegur sapa ataupun hal-hal remeh-temeh. Dialog-dialog yang berlangsung antara karakter atau bahkan monolog narator umumnya menampakkan ketidaklenturan bahasa dan kurangnya kemampuan menghadirkan transformasi bahasa lisan ke bahasa tulisan yang mulus. Selanjutnya, Ziggy, saya minta untuk melanjutkan pengumuman. Terima kasih Pak Maneke. Kita melanjutkan ke isu yang kedua, yaitu upaya mati-matian penulis untuk menampilkan kesan intelek atau memamerkan pengetahuan atau kemampuan untuk merangkai kata-kata puitis. Parade pamer ini seringkali melibatkan name dropping atau definisi ensiklopedis atau kontemplasi tanpa sebab yang sia-sia dan tidak ada gunanya dalam pembangunan plot maupun karakter. Akibatnya, baik dialog maupun narasi, khususnya dari sudut pandang orang pertama, kerap dibangun berdasarkan konsep percakapan ideal dalam khayal penulis, alih-alih bersandar pada pembangunan semesta yang seharusnya. Pada akhirnya, keinginan penulis untuk dipandang berpengetahuanlah yang direpresentasikan melalui tokoh dan atau narasi, sementara pembangunan plot yang kaya dan kompleks tidak terjadi. Barangkali berangkat dari ini juga, banyak naskah yang gagal menampilkan tokoh dengan karakterisasi yang kokoh dan atau plot dengan alur yang konsisten, juga narasi yang mengundang kesan dan pemikiran. Kemudian, tokoh wanita kerap digambarkan melalui objektifikasi, dan pengisahan karakternya terus dihantui male gaze, seolah misogini adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari sastra.
Selain itu, referensi kegiatan dan atau ucapan-ucapan bernuansa seksual hadir di hampir seluruh manuskrip. Dan sementara ada naskah yang sukses menggunakan erotika sebagai penggerak plot, lebih banyak karya yang hanya menempelkannya sebagai hiasan, yang lebih mengganggu daripada menggugah. Juga terdapat kecenderungan untuk menyertakan narasi kekerasan seksual, jika tidak bisa dibilang bahwa bahkan keberadaan narasi ini mendominasi karya sayembara. Lebih jauh lagi, ia kerap digambarkan dengan begitu grafik dan brutal hingga taraf mengganggu. Dan lagi-lagi, seringkali kesertaannya tidak monumental dalam narasi secara keseluruhan, sehingga fungsinya jauh lebih berperan dalam mengusik pembacaan daripada memperkaya alur cerita. Jika hal-hal ini disertakan dengan harapan bahwa mereka dapat dijadikan faktor pembeda atau pendobrak batas lewat sastra, sulit mengatakan bahwa inklusinya telah mencapai fungsi yang diharapkan. Selanjutnya, Dewan Juri juga menemukan kebiasaan penulis untuk menyertakan sound effect yang menunjukkan kurangnya kemampuan untuk mengolah suasana secara naratif. Berhubungan dengan itu juga, banyak naskah yang menampilkan narasi yang terlalu komikal atau sinematik. Adegan-adegan dibuat dengan terlalu dramatis, seolah penulis mata-mata menulis ulang tayangan di televisi, tanpa pembangunan emosi yang signifikan, sehingga gagal memberikan sajian yang mengesankan, dan momen-momen pivotal justru menjadi sangat mudah dilupakan. Kemudian bagian yang jauh lebih menyenangkan akan dibacakan oleh Pak Bagus Takwin. Terima kasih, Ziki. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disebutkan, Dewan Juri bersepakat untuk menentukan sejumlah 6 naskah yang menarik minat juri, diurut berdasarkan nomor naskah. Judul-judul tersebut adalah Mustika Jakar Celeng. Mustika Jakar Celeng menjadi pilihan favorit dengan kekuatannya yang membawa gema mitos dan realitas masyarakat rural Indonesia, serta cerita-cerita dalam tradisi lisan dari berbagai wilayah di Indonesia. Naskah ini memanfaatkan cerita rakyat yang kaya akan unsur supernatural, membuatnya hampir bersinggungan dengan realisme magis. Mustika Jakar Celeng sepertinya hendak melakukan rekonsiliasi antara realitas sosial dengan mitos, komik dengan tragedi, realisme dan surrealisme. Isu seksual dikembangkan menjadi isu sosial, lalu menjadi isu politik yang menggambarkan kesia-siaan tokohnya yang mencari kekuasaan, tapi berakhir pada ketidakberdayaan. Dengan memasukkan kepercayaan dan manifestasi mitos, animisme, dan magis di dalam dunia nyata, naskah ini menampilkan kepercayaan tentang adanya irisan antara alam gaib dan alam kasat mata di dunia ini. Naskah ini menghadirkan konsep dan kemampuan bahasa yang kuat dengan karakter-karakter yang mengundang simpati. Akan tetapi konten kekerasan seksual yang dipaparkan terasa sangat mengusik. Pengarang tentu memiliki kuasa penuh atas naskah, namun penelitian lebih jauh mengenai keperluan ketersertaannya dirasa perlu untuk direkomendasikan. Lauk Daun, manuskrip berikutnya. Manuskrip Lauk Daun adalah observasi masyarakat di kala pandemi yang jenaka, berpusat pada satu rukun warga dan upaya mereka memanuver politik lokal, kehidupan sosial, dan rintangan yang disuguhkan batasan pandemi. Ia menyajikan permasalahan sehari-hari dengan cemerlang lewat tokoh-tokoh yang dibangun dengan kuat. Humor yang dituturkan dengan lugas dan akrab menjadikan naskah ini hangat dan mengundang tawa, getir. Meskipun konstruksi cerita didasarkan pada gaya penuturan yang ringan dan sederhana, naskah ini memiliki kualitas sebagai satir yang tajam dan cerdas. Teknik penulisan sayangnya terasa sangat kurang matang, namun di luar kebutuhan pemolesan dan penyuntingan yang jauh lebih hati-hati, naskah ini tetap menyenangkan dan kaya potensi. Selanjutnya, Pak Maneke akan membacakan ulasan lebih lanjut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan naskah yang berikutnya, yaitu adalah Gagarusuk dan Dunia Roh Seni.
Naskah berjudul Gagar Rusuk dan Dunia Roh Seni ini memperlihatkan kebebasan penuh, kenikmatan, serta keberanian untuk mengeksploitasi bahasa sehingga cerita menjadi mengasyikkan untuk dibaca. Penggunaan bahasa secara ringan hati dan penuh kesenangan ini berhasil mendukung gagasan yang original yang mendasari cerita dalam naskah ini untuk diolah lebih lanjut menjadi suatu bangun fiksi yang menarik baik pada tataran bentuk maupun tema. Pada saat yang sama, penggunaan kebebasan secara royal ini bukannya tanpa risiko. Salah satu catatan penting Dewan Juri atas naskah ini juga terletak pada aspek kebahasaannya. Tingginya frekuensi kemunculan ungkapan-ungkapan onomatopoik atau yang tadi oleh Sigi disebut sebagai sound effect itu dipertegas lagi dengan huruf-huruf kapital, bentuk italik, dan bermacam tanda baca sekaligus mudah sekali untuk justru merusak kohesi serta menjadi disruptif bagi proses pembacaan teks. Naskah berikutnya adalah Nona Jepun. Nona Jepun mampu memadukan refleksi dan deskripsi konkret serta beriringan dalam narasi yang dihiasi beragam metafor. Dengan memanfaatkan banyak pustaka sejarah, naskah ini menjalin cerita tentang kepedihan dan rasa nista yang dialami tokoh-tokoh utamanya. Sakit dan derita tampil begitu kuat sambil beriringan dengan usaha perlawanan terhadap semua itu. Naskah ini memaparkan kekuatan manusia dengan bermacam keterbatasan dan kegamangannya atas kemalangan yang menimpa bertubi-tubi. Penggunaan alegori untuk melambangkan kejadian yang mengerikan dan menyiksa menjadi salah satu kekuatan naskah ini. Di dalamnya ia memanfaatkan berbagai gaya bahasa untuk menghidupkan dan memperkaya paparan kisah para tokoh. Penulisan yang rapi dengan kalimat-kalimat bernas menghasilkan dinamika cerita dan paparan gejolak batin para tokoh yang nyaman dibaca. Mengikuti urutan yang logis ini dan menggunakan kilas balik secara memadai, naskah ini berhasil membangun narasi yang dipercaya meski menyajikan permasalahan yang tidak umum. Konvensi penulisan diikuti dengan baik, menghasilkan pembacaan yang mudah dan alur cerita yang enak diikuti. Silakan Sigi dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Naskah berikutnya berjudul Racun Puan. Naskah ini memperlihatkan kemampuan menjaga keseimbangan yang solid antara deskripsi dan dialog, dan berbagai perangkat yang terdapat dalam teks bekerja sama dengan baik untuk mencapai kebutuhan dan mendukung pemaknaan teks. Penceritanya adalah pencerita akuan yang dari sudut pandangnya membangun jalannya kisah dan memperkenalkan pembaca pada tokoh-tokoh lain beserta berbagai kompleksitas persoalan yang mereka hadapi. Namun, naskah favorit ini bukannya tanpa catatan. Dalam dialog-dialog ditemukan penggunaan tanda elipsis yang terus-terusan hadir, meski dengan alasan-alasan yang tidak selalu jelas, sehingga timbul kesan bahwa ia disematkan tanpa pemahaman fungsi dan hanya karena kecenderungan pribadi atau eksentrisitas penulisnya saja. Naskah berikutnya berjudul Rapai dan Jazz. Naskah ini menghadirkan narasi yang tenang, namun di saat yang bersamaan berisik. Mengambil latar di desa kecil yang dipenuhi intrik di hari-harinya, naskah ini ditulis dengan kebahasaan yang cukup rapi. Tokoh anak perempuan bernama Rapai digambarkan dengan kenakalan dan kegusaran inosens yang mewujudkan karakter anak yang kokoh dan meyakinkan. Kepercayaan dan budaya desa yang digambarkan lewat narasi di permulaan dipoles dengan halus. Sayangnya, melewati masa kecil Rapai, cerita goyah dan plot menjadi formulaik dengan peletakan isu tradisi versus modernisasi, ditambah dengan bumbu romansa yang tidak dipoles dengan mulus. Dan rasanya hampir tidak tersambung dengan bagian awal naskah, kecuali keberadaan tokoh bernama sama. Menuju akhir, ia makin dijejali klise, dan kekuatan yang tampil di permukaan naskah jadi tersia-siakan. Kemudian bagian yang paling penting mungkin akan dimulai dengan pembacaan dari Pak Bagus Takwin. Terima kasih kembali Ziki. Seperti yang disampaikan Ziki, ini adalah bagian penting. Dewan Juri telah memilih 3 naskah yang dianggap unggul di atas karya-karya lainnya. Ketiga judul yang telah disepakati Dewan Juri adalah pemenang ketiga,
Lantaklah dramaturgi anonim-anonim. Dibangun dengan plot yang kaya dan kokoh dari awal hingga akhir. Lantaklah diisi dengan kepadatan yang menarik dan kemampuan kebahasan yang sangat baik. Ia memiliki teknik penulisan yang bernada epik dan narasi dibentuk menyerupai folklore dengan tutur yang mengalir dan lembut. Kisah penuh petualangan ini dibalut dengan ide-ide mistis dan fantastis dengan tidak masuk akalan yang memukau, sambil mempertontonkan kekejaman dan kebodohan manusia dengan halus. Dari puncak gunung hingga dasar laut dan kembali lagi ke dataran bumi, naskah ini menyorot sejumlah perjalanan pembalasan dendam yang absurd dengan narasi yang dikerjakan cermat dan gemerlap. Tampak sekali penyuntingan terhadap naskah yang dilakukan penulis dikerjakan dengan sangat hati-hati, menghasilkan karya yang efektif dan penuh. Di saat yang bersamaan, kepenuhan baik dalam kejadian dan tokoh yang ada dalam naskah ini tidak memberikan ruang bernapas untuk pembaca. Namun isu ini terasa minor jika dihadapkan dengan eksplorasi dan gagasan besar yang terkandung dalam naskah. Untuk naskah berikutnya, pemenang kedua akan disampaikan Pak Menak Budiman. Pemenang kedua adalah naskah berjudul Berat. Naskah berjudul Berat ini tidak hanya unggul dalam segi originalitas, tetapi juga dalam kemampuannya untuk melakukan eksplorasi atas bentuk dan penggarapan tema. Pencerita pada naskah ini bukanlah seorang tokoh aktif di dalam cerita, tetapi ia berbicara langsung kepada tokoh utama cerita dengan menggunakan sebutan orang kedua tunggal pada tokohnya itu. Akibatnya sejak semula sudah terbangun semacam dialog yang tidak biasa antara keduanya, mengingat yang satu berada di luar cerita, sedangkan yang lain berada di dalam cerita. Naskah yang panjangnya tidak sampai 100 halaman ini tak hanya memiliki judul berat, tetapi juga memiliki cerita yang padat. Efisiensi tidak dibangun oleh ekonomi kata-kata, melainkan oleh kemampuan untuk menghindari kesia-siaan dalam naskah secara keseluruhan. Dari segi kebahasaan, naskah ini tergolong cukup rapi dan cermat dalam meminimalisasi kekeliruan. Meski demikian, eksplorasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan bahasa menjadi suatu sarana yang hidup daripada sekadar alat bercerita perlu dipertimbangkan oleh penulis untuk penyempurnaan menuju penerbitannya nanti. Dan pemenang pertama dibacakan oleh Ziggy. Terima kasih Pak Maneke. Akhirnya pemenang pertama adalah naskah dengan nomor urut 20 berjudul Kereta Semar Lembu. Kereta Semar Lembu memiliki gagasan unik yang dikembangkan menjadi cerita dengan karakter, plot, konflik, setting, dan sudut pandang yang tak biasa dan kaya rincian. Berbagai suara muncul, berbagai rupa tampil, berbagai kejadian hadir dengan citra yang menggugah indera batin. Penggambaran karakter-karakter di dalamnya menggunakan kontradiksi, namun menghasilkan gambaran yang terasa wajar. Eksplorasi atas bentuk naratif yang memadukan berbagai dimensi ruang dan waktu, juga dunia yang beragam, merupakan kekuatan dari naskah ini. Seperti sebuah musik yang kaya akan tema, namun berpadu dalam satu kesatuan komposisi, naskah ini menghimpun berbagai kejadian dari berbagai alam keyakinan, gaib dan nyata, mitos dan sejarah, rasional dan irasional, waktu-waktu yang berbeda, dan tokoh-tokoh yang beragam untuk diramu menjadi cerita yang utuh. Suksesi momen dan kejadian yang ditata sedemikian rupa menghasilkan perjalanan naratif yang mempertemukan kejadian-kejadian dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kejadian di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, juga di tempat dan alam yang berbeda, dipanggil secara mulus dan mengesankan dalam perjalanan naratif dalam naskah ini. Kereta Semar Lembu menampilkan paradoks, ambivalensi, dan kontradiksi yang ada dalam dunia penghayatan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan surrealis, naskah ini memadukan kenyataan dan khayalan, menarik pembaca untuk mengingat berbagai kejadian yang dialami oleh orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang terbuang dan dianggap tidak ada, mereka yang nyawanya dianggap percuma dan kematiannya tak tercatat. Kereta Semar Lembu memaparkan mitos, sejarah, dan kecemasan yang biasa bertebaran di masyarakat Indonesia dalam sebuah cerita yang tidak biasa.
Akan tetapi keindahan naskah ini bukan tanpa catatan, kendati mampu mempertahankan bobot dan kekokohan plot di sepanjang naskah, tampak sedikit kegoyahan ketika tokoh utama dipertemukan dengan figur-figur dan peristiwa-peristiwa real dari masa lampau. Kehendak penulis untuk memasukkan sebanyak-banyaknya kejadian sejarah membuat cerita terasa terlalu terburu-buru, dan keinginan penulis untuk mengagungkan figur-figur ini terasa terlalu dipaksakan dalam narasi. Namun daya tahan penulis untuk menyelesaikan kisah dengan kekuatan yang hampir sama di sepanjang naskah berhasil memberikannya pembukaan yang menjanjikan, alur yang mendebarkan, dan akhir yang melegakan. Kemudian penutup akan dibacakan oleh Pak Bagus Takwin. Silakan Pak. Terima kasih. Demikian judul-judul naskah pilihan Dewan Juri. Tentu naskah-naskah ini masih membutuhkan penyempurnaan pada tahap akhir, namun kelahiran buku-buku pemenang ini sangat dinantikan. Dan meskipun Dewan Juri dihadapkan pada batasan jumlah pemenang, disadari pula bahwa penulis memerlukan waktu, proses, dan tahap pengembangan kemampuan menulis mereka untuk dapat mencapai keseimbangan bobot antara kecanggihan membangun deskripsi dan sensibilitas dalam membangun dialog. Karya-karya yang diterima oleh Dewan Juri menunjukkan kemampuan bahasa dan bercerita yang cukup baik atau menjanjikan. Sehingga kami yakin bahwa pertumbuhan kualitas hanya masalah waktu saja dan merupakan suatu gerak maju yang saya terjadi. Oleh sebab itu, sangat diharapkan pada sayembara tahun berikutnya, kemajuan yang membesarkan hati itu sudah akan dilihat pergerakan. Demikian penutup dari pertanggungjawaban kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Saya menjadi debar-debar sendiri. Saat yang kita nanti-nanti sudah tiba, kami mengundang Bapak Maneke Budiman untuk berbagi layar, lalu membuka email yang baru saja dikirimkan oleh kerabat kerja sayembara, berisi nama-nama pemenang, menunjukkan dokumen terlampir, dan membacakan nama-nama para pemenang. Kepada Bapak Maneke Budiman, dengan segala kerendahan hati, mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih. Saya butuh sedikit waktu untuk membuka email saya, lalu baru kemudian saya akan share screen kepada kita semua. Pada saat membacakan nanti, saya juga masih minta kepada Mas Aten untuk dapat secara bergantian juga membacakan nama pemenangnya. Baik. Saya buka lampirannya. Keputusan Dewan Juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2021. Setelah membaca dan menilai dengan saksama seluruh naskah peserta Sayembara Novel DKJ, ini maaf, anjing saya terlalu bersemangat untuk ikut mendengarkan pengumuman. Dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang sudah disepakati, maka Dewan Juri yang terdiri atas Bagus Takwin, Maneke Budiman, dan Sigi Sesia Zeovina Sabriski
memutuskan para pemenang sayembara novel DKJ 2021 sebagai berikut. Pemenang 3, Lantaklah, dramaturgi anonim karya Berry Hana atau Syawal Febrian. Pemenang yang kedua, Mas Aten, silakan. Pemenang 2, Berat, karya Amalia Yunus. Selamat. Dan pemenang 1, Ziggy. Pemenang nomor pertama, Kereta Semar Lembu karya Zaki Yamani. Di samping itu, Dewan Juri sepakat untuk menyebut beberapa judul naskah yang menarik perhatian juri, meskipun belum dapat menjadi pemenang. Tadi sudah kami ulas sedikit, yaitu Lauk Daun karya Hartari. Dan kemudian berikutnya Mustika Zakar Celeng karya Adia Puja Pradana. Mohon Mas Aten membacakan 2 yang berikutnya. Gagar, Rasuk, dan Dunia Roh Seni oleh Bernardin Andara. Racun Puan karya Ninyoman Ayu Suciartini. Dan yang 2 terakhir oleh Ziggy. Rapai dan Jazz karya Melian. Dan yang terakhir, Nona Jepun karya Sinta Yudisia. Dokumennya apakah perlu saya buka, Mas Esha? Iya Pak, silakan Pak. Baik. Silakan. Sebentar, mohon bersabar. Ini dokumennya tidak akan kami bacakan, tetapi nama ketiga pemenang ada di situ, dan juga 6 naskah unggulan yang tadi baru saja kami sampaikan. Ini baru akan kami tanda tangani, karena memang baru dibuka saat ini. Nanti kami akan tanda tangani dan kembalikan kepada panitia supaya menjadi sah. Demikian, saya akan stop share dan kembali kepada panitia. Mohon kepada para pemenang yang namanya disebut untuk mengangkat tangan agar kerabat kerja dapat memasukkan ke dalam ruang panelis. Terima kasih. Kita tahu namanya sekarang. Ayo, muncul. Kita hadirkan para pemenang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Inilah mereka. Maaf, saya juga baru mencatat nama-nama mereka. Nggak ada yang ketinggalan kan? Banyak buku ternyata. Ya, sudah hadir bersama kita Zaki Yamani, pemenang pertama ya dengan judul Kereta Semar Lembu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan karena judul juga baru saya catat pada saat juri membacakannya. Sudah ada Amalia Yunus dengan judul karya Berat. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan nama judul. Sudah hadir bersama kita juga Berry Hana dengan karya berjudul Lantaklah. Mungkin silakan dibuka ininya, layarnya. Malu-malu. Sudah hadir bersama kita Mbak Nyoman Ayu. Om Swastiastu. Iya, Terima kasih. Sama-sama. Dan panitia, aduh senang sekali. Dengan karya berjudul Nona Jepun. Iya, halo.
Oke, sudah hadir bersama kita Mbak Melian dengan karya berjudul Rapai dan Jazz. Terima kasih. Dari Hana penyair. Lalu, Mbak Sinta ya. Ya, Mbak Sinta. Dengan karya berjudul Racun Puan. Oh, terbalik Mas Esa. Maaf. Iya. Maaf, terbalik. Jadi saya baru mencatat pada saat juri membacakan Mbak Sinta karena begitu rahasianya penyelenggara. Jadi saya mohon maaf. Pemenang pertama mendapatkan hadiah sebesar 30 juta rupiah, pemenang kedua mendapat hadiah sebesar 20 juta rupiah, pemenang ketiga mendapat hadiah sebesar 15 juta rupiah, dan 6 penulis naskah novel yang berhasil menarik perhatian Dewan Juri, masing-masing mendapat hadiah sebesar 2 juta rupiah. Terima kasih Dewan Juri dan Panitia. Sama-sama, terima kasih. Nanti kalau ke Bali tolong kabari hadir. saya bisa menyambut Ya. Dewan Juri dan Panitia. Ya, sudah hadir juga bersama kita Mas Adi Puja dengan karya Mustika Zakar Celeng. Terima kasih semuanya. Pak Hartari ya, Pak Hartari. Iya. Ya, mohon bersabar. Ya, sudah hadir bersama kita Hartari dengan karya Lauk Daun. Bernardin nggak ada ya? Iya. Oke. Sepertinya tidak ada sisanya, tidak ada Pak Maneke, para Dewan Juri. Jadi agar malam bahagia ini semakin sempurna, kami ingin mengundang para pemenang untuk berbagi kegembiraannya kepada kita semua. Saya ingin perwakilan dari peserta pemenang ini untuk menyampaikan juara 1 ya. Oke, pada Mas Zaki Amani, kami persilakan untuk menyampaikan. Iya, silakan. Di sini. Terima kasih, Mas Esa. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah bekerja keras membaca naskah-naskah kami, para peserta. Saya yakin itu tugas yang sangat berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membacanya. Terima kasih juga untuk semua masukannya. Saya sudah catat dan semoga ini bisa jadi perbaikan buat saya pribadi. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang terpilih menjadi pemenang dan yang sudah hadir juga di sini. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita semua masih tetap punya tenaga untuk terus berkarya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Mbak Titi, Mas Ben, apa kabar? Lama nggak ketemu. Kang Hasan, apa kabar? Ya, semoga semuanya sehat. Saya sampai susah untuk mengungkapkan. Saya kaget juga dapat mendengar kabar ini. Tidak menyangka karya saya bisa dipilih oleh Dewan Juri sebagai karya pemenang ke-1. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Zaki. Kami persilakan kepada Mbak Amalia Yunus.
Silakan, Mbak. Masih mute? Masih mute. Oke, sudah. Halo. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih sekali lagi kepada Dewan Juri dan teman-teman semua yang juga menang. Saya menulis naskah ini setelah melihat pengumuman dari DKJ bahwa ada sayembara dibuka. Pada saat menulis itu, saya sudah punya premis dan kira-kira karakter seperti apa beserta sinopsisnya. Waktu itu rencananya saya akan menulis naskah skenario. Karena baru saja selesai mengikuti ada kompetisi dan pelatihan menulis skenario oleh Max Script Class. Namun karena saya melihat ada sayembara ini, maka saya putuskan untuk banting setir jadi nulis novel. Dan saya ingin berterima kasih kepada mentor-mentor saya di pelatihan tersebut, yaitu Mas Salman Aristo, Mas Arif Ashidik, Mbak Gina Esnur, Mbak Diva Apresia. Sampai sekarang saya belum nulis skenario apapun dan itu saya anggap sebagai hutang saya. Selain itu saya juga ingin berterima kasih tidak hanya pada Dewan Juri tahun ini namun juga pada pelaksanaan sayembara sebelum-sebelumnya yang telah menyusun pertanggungjawaban yang demikian jelas dan banyak nasihat tentang penulisan yang saya pelajari dari sana. Mungkin Dewan Juri menyusun itu lebih sebagai akuntabilitas terhadap DKJ atau terhadap peserta. Tapi bagi yang tidak berpartisipasi seperti saya atau yang sedang belajar menulis itu luar biasa bergunanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Amalia. Kami persilakan kepada Berihana. Mohon layarnya dibuka. Aku nggak bisa buka ini Mas kamera Mas soalnya. Oke. Lagi kameranya nggak bisa nyala itu. Oke, silakan Mas. Nah, terima kasih kepada Dewan Kesenian Jakarta, tim juga juri yang terlibat di sini. Terima kasih juga kepada para penulis terdahulu yang buku-bukunya aku baca dan selamat juga kepada teman-teman yang menang lainnya. Terima kasih. Gitu aja. Oke, kami minta pada perwakilan pemenang yang menarik minat juri, silakan satu orang perwakilan pemenang atau dua silakan menurut penyelenggara. Silakan yang pertama siapa? Oke, saya pilih aja ya. Mbak Sinta silakan, Mbak Sinta. Terima kasih Mas Esa. Assalamualaikum, selamat malam Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman pemenang sekalian. Saya sependapat dengan Mbak Amalia tadi ya, bahwa saya mohon maaf tampilan saya jelek sekali, nggak secantik Mbak Ziggy, karena sama sekali nggak nyangka mau dipanggil jadi pemenang begitu. Jadi mohon maaf, saya bukan tidak bermaksud untuk tidak menghargai momen spesial ini, tapi beneran nggak nyangka gitu ya kalau kemudian menang. Saya belajar, saya pernah ikut lomba DKJ beberapa tahun yang lalu dan saya kalah, saya nangis ya. Kenapa? Karena ya Allah, pokoknya Tuhan nggak dengar doa saya buat saya menang. Tapi kemudian betul Mbak Amalia, saya belajar banget dari laporan pertanggungjawaban Dewan Juri dan saya pikir itu jadi pembelajaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, Mbak Ziki juga, karena akhirnya saya belajar banyak. Oh ternyata karya saya jauh sekali. Yang saya beli karyanya adalah karya Beni Arnas yang kurikulum vitae, kemudian karya Aib dan Nasib karya Minanto ya. Ternyata karya saya masih jelek banget begitu. Dari setelah saya belajar dan
betul Mbak Amalia, jadi laporan Dewan Juri itu termasuk 15 Desember kemarin yang laporan ini ya, puisi Pak Ben, Pak Hasan, Pak Maneke itu saya menyimak banget, walaupun saya nggak bisa nulis puisi, tapi saya belajar banyak dari Dewan Kesenian Jakarta ini. Dan luar biasa, terima kasih saya telah berada bersama orang-orang hebat di sini. Terima kasih Mas Esha, Mbak Ziggy. Ya, sama-sama Mbak, selamat. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Adia Puja. Jadi mohon mobilnya diparkir dulu agar tidak ini ya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, saya ada keperluan jadi harus mengikuti acaranya di perjalanan. Terima kasih buat DKJ, untuk Dewan Juri, buat teman-teman semua. Selamat juga untuk para pemenang. Semoga karya-karyanya bisa dibaca dan menambah kaya hasanah sastra Indonesia. Itu aja, Mas. Ya Mas, terima kasih Mas, selamat. Sebelum mengakhiri Sukacita Malam Anugerah Sayembara Novel DKJ tahun 2021, kita hadirkan Dewan Juri serta Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta untuk berfoto bersama pemenang. Kami juga meminta para pemenang untuk tetap berada di ruang Zoom karena ada beberapa dokumen administratif yang harus diisi oleh para pemenang. Oke. Oke ya, semuanya siap ya. 1, 2, senyum dong, udah menang juga ya nggak sih? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat ya kepada pemenang. Terima kasih. Makasih Mbak Eva. Selamat semuanya. Demikianlah rangkaian acara Malam Anugerah Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Kami ucapkan selamat bagi para pemenang. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah hadir malam ini, juga kepada para pemenang tentunya. Para peserta yang sudah mengirimkan naskah, Dewan Juri, Pemprov DKI Jakarta, Bank Mandiri, Merdeka Copper and Gold, Bapak Haidar Bagir, seluruh rekan dan kerabat kerja Dewan Kesenian Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa di Malam Anugerah Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta yang akan datang. Selamat para pemenang. Selamat ya. Selamat. Mas Jaki semuanya. Selamat ya.